Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hurnisa. Biasanya saya dipanggil Nadia. Tempat tanggal lahir saya Sungai Purun Besar 21 Agustus 2005. Jenjang pendidikan saya, LI-nya saya di Miftahul Jannah Sungai Purun Besar, MTS-nya saya di Pondok Pesantren Darul Qanitin, dan SMA-nya saya di Pesantren Babu Salam Al-Hasimi Penyeraman. Dan saya mahasiswi dari STAI Mempawah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, dengan jurusan Syariah dan Prodi Ahwal Al-Asyafiyah atau Hukum Keluarga, dengan NIM 23113402030272. Selamat menyaksikan ya guys. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sekilas tentang Mempawah, khususnya di kampus STAI Mempawah dan sekitarnya. Kalian tahu nggak sih, di Mempawah terdapat Tugu Patung Pak Tani Mempawah yang berada di persimpangan pertigaan jalan sebagai ucapan selamat datang memasuki kota Kabupaten Mempawah. Nih pemandangan dan suasana yang berada di sekitar tugu tersebut. Ini loh tugunya yang diidentik dengan warna kuning, yang dimaknai dengan curahan energi ke segala arah. Dan patung ini menggambarkan sebuah keluarga yang pergi berjuang demi meraih kebebasan. Kabupaten Mempawah sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak. Kabupaten Pontianak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Mempawah Hilir. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.797.088 km. Ada lagi nih, salah satu ikon kebanggaan kami sebagai penduduk Kabupaten Mempawah, yaitu Masjid Agung Al-Falah. Masjid ini adalah sebuah masjid terbesar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Masjid ini diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia yang ke-8 dan ke-10, yakni Yusuf Kala pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021. Masjid Agung Al-Falah awal mulanya berdiri pada tahun 1984 di bawah naungan Yayasan Islamic Center Al-Falah Mempawah dan mengalami renovasi pada tahun 2018. Fungsi Masjid Al-Falah Kabupaten Mempawah bukan hanya sebagai pusat peribadatan, akan tetapi juga menjadi pusat pendidikan. Ada 4 perguruan yang berada di bawah naungan Yayasan Islamic Center Al-Falah, yakni Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Namun, Madrasah Aliyah sekarang sudah dinegrikan dan dimasukkan ke kawasan Mempawah Timur. Tapi siapa sangka, kabupaten ini memiliki sebuah sejarah dari Kerajaan Mempawah, di mana terdapat sebuah istana Amantubillah sebagai keraton kerajaannya. Di sisi itu juga ada sebuah makam keramat, yaitu makam Habib Hussein Al-Qadri, sampai nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berasal dari Hadramaut, Yaman. Beliau merupakan ayahanda dari Sultan Pontianak, yaitu Sultan Abdurrahman bin Hussein bin Ahmad Al-Qadri, Sultan pertama yang mendirikan Kesultanan Pontianak. Beliau seorang waliullah yang hidup pada masa Raja Opo-Daeng Menambon, dan beliau diangkat sebagai mufti Kerajaan Mempawah pada masa itu karena keilmuan beliau. Raja Opo-Daeng Menambon mengambil beliau untuk dijadikan sebagai imam kerajaan pada masa beliau. Habib Hussein Al-Qadri juga merupakan besan daripada Rojo Puding Menambon. Al-Habib Hussein Al-Qadri lahir di Tarim Ar-Ridho, Hadramaut, Yaman Selatan pada tahun 1120 Hijriah atau 1708 Masehi. Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Hussein bin Habib Ahmad bin Habib Hussein bin Habib Ahmad Al-Qadri, atau disebut dengan nama Jalalulail, yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW. Dan disinilah tempat di mana saya melanjutkan perguruan tinggi yang berada di STAI Mempawah. Sangat indah bukan? Kampus ini diidentik dengan warna hijau dan sangat bersih dan nyaman untuk dijadikan tempat belajar. Dengan warnanya yang hijau dan dicampur dengan warna putih menjadikan kampus ini semakin indah dan cantik. Dengan halamannya yang luas, bisa dijadikan tempat penyimpanan kendaraan mahasiswa dan mahasiswi STAI Mempawah. Dan di sini saya akan memperlihatkan bagaimana dan seperti apa di dalamnya.
Kampus ini memiliki 3 tingkat bangunan untuk dijadikan tempat belajar mahasiswa dan mahasiswi. Dan di kampus ini terdapat 2 jurusan, yakni jurusan syariah dan tarbiyah, dan memiliki 4 prodi, yakni hukum ekonomi dan ahwal asyahsiyah. Dan untuk tarbiyah juga memiliki 2 prodi, yakni PAI dan TBI. Dan ini pemandangan dari belakang kampus. Dan di kampus Taim juga menyediakan asrama yang diidentik dengan warna biru dan putih. Keindahan dan kebersihannya juga tidak kalah jauh dengan kampus Taim. Dan di sini juga terdapat 3 tingkat bangunan. Kenapa diadakan asrama? Karena untuk meringankan mahasiswa yang dari kejauhan. Kampus ini sangat berperan aktif dalam mendidik mahasiswa dan mahasiswi yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing tinggi dengan kampus lainnya. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana juga sangat diperhatikan dan terus ditingkatkan. Sehingga mahasiswa dan mahasiswi, saya merasa bangga bisa bergabung di STAIM Mempawah sebagai seseorang mahasiswi. Dan disinilah, di dalam asrama. Di dalam kamar tersebut terdapat 4 orang dalam satu kamar. Dan di sini fasilitasnya lengkap, terdapat dapur umum beserta kamar mandi. Perumahan meresmikan pembangunan rumah Rusunawa Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah senilai 16,5 miliar di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Yang dibangun satu tower setinggi 3 lantai tersebut mampu menampung hingga 170 orang mahasiswa. Saya, Nadia Hurunisa, cukup